Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada materi tentang kurban dan akikah ya. Kita masuk dulu kepada kurban. Coba di sini sudah ada yang tahu apa itu kurban? Acungkan tangan. Ya baik. Akan Bapak jelaskan secara singkat ya. Awal mula Allah memerintahkan kurban kepada seluruh hambanya. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Beliau ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wahai Ibrahim, sembelilah anakmu." Nah, singkat cerita, langsung Nabi Ibrahim terbangun dan menceritakan kepada Nabi Ismail. Setelah menceritakan, Nabi Ismail pun mengiyakan permintaan Allah itu yang datang kepada mimpi Nabi Ibrahim, ayahnya. Karena Nabi Ismail itu ya seorang anak yang soleh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan melaksanakannya. Langsung singkat cerita, saat Nabi Ismail sudah dibandingkan menghadap ke kiblat dan golok sudah ada di lehernya, saat Nabi Ibrahim akan menggolokkan goloknya kepada leher Nabi Ismail, akan menyembelihnya, seketika Allah saat itu langsung mengganti Nabi Ismail dengan satu ekor gibas yang besar. Gibas itu yaitu domba yang berasal dari surga ya, berwarna putih. Nah, lalu untuk pelaksanaan, untuk pengertian, kita masuk pada pengertian kurban ya. Kita masuk pada pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba, yaqrubu, kurban. Nah, apa maknanya? Yaitu dekat. Yakni dekat itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melaksanakan kurban itu maknanya kita itu dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung kita masuk kepada akikah. Akikah itu kita masuk kepada pengertian akikah. Pengertian akikah menurut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala laki-laki yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nah, itu menurut bahasa. Nah, sekarang kita masuk kepada menurut istilah. Akikah menurut istilah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anaknya dengan tujuan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengaruniai keturunan kepada orang tua yang baru melahirkannya. Nah, itu pengertian akikah menurut istilah. Nah, lalu ini sudah ditulis ya, yang tadi yang Bapak sebutkan untuk pengertian akikah juga sudah ditulis ya. Sekarang kita masuk kepada pelaksanaan kurban. Kurban dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, jadi kurban dilaksanakan pada tanggal ini ya, setiap 1 tahun sekali. Dan bagaimana jika kita melaksanakan kurban tapi di luar melebihi tanggal yang sudah ditentukan? Nah, itu tidak termasuk kurban, akan termasuknya pada sedekah. Nah, langsung kapan pelaksanaan akikah? Ya,
pelaksanaan akikah sangat dianjurkan pada hari ke-7, 14, dan 21. Ini sangat dianjurkan untuk pelaksanaan akikah ya. Tapi boleh dilakukan di luar tanggal ini. Karena akikah sendiri itu sebagai tebusan bahwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena anak yang baru saja dilahirkan itu statusnya masih bergadai. Nah, dengan melakukan akikah, status itu sudah tidak jadi, udah hak penuh milik orang tuanya. Cuma hakikatnya semua anak itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja ya. Yang selanjutnya itu kita masuk pada hewan. Hewan yang akan digunakan untuk berkurban dan untuk akikah. Untuk umur hewan. Yang pertama itu domba. Kalau menggunakan domba minimal berusia 1 tahun. Nah, ini untuk domba ya. Nah, sekarang untuk kambing minimal 2 tahun. Ya, langsung selanjutnya untuk sapi atau kerbau minimal 2 tahun juga. Nah, untuk unta minimal 5 tahun. Nah, nanti jika kalian atau orang tua kalian akan melaksanakan akikah, maka harus kita ketahui itu, kalau menggunakan domba harus minimal berusia 1 tahun, untuk kambing minimal 2 tahun, untuk sapi atau kerbau 2 tahun minimal ya, dan untuk unta 5 tahun. Kalau unta ini jika kalian di Arab menggunakan unta bisa ya, harus berusia 5 tahun. Nah, langsung selanjutnya kebugaran hewan. Kebugaran hewan yang pertama harus tidak cacat matanya. Cacat mata. Ya, tidak cacat matanya ya, yang pertama. Yang kedua, tidak pincang. Yang ketiga, tidak sakit. Yang keempat itu tidak kurus ya, jadi harus yang gemuk kan, tidak kurus. Nah, ini ketentuan hewan yang akan dikurbankan atau diakikahkan. Untuk umur ini dan untuk kebugaran hewan ini, yang pertama tidak cacat matanya, yang kedua tidak pincang, yang ketiga tidak sakit, yang keempat tidak kurus ya. Dan ditulis anak-anak. Alhamdulillah ya, Bapak hapus ya. Nah, langsung saja kita masuk ke yang selanjutnya untuk syarat-syarat orang yang menyembelih hewan. Yang pertama itu beragama Islam, laki-laki, sudah balik ya, sudah balik. Yang selanjutnya berakal sehat dan berakal sehat. Berakal sehat
salut, tidak menyanyiakan sholat atau taat kepada Allah. Nah, jadi ini untuk syarat-syarat orang yang akan menyembelih hewan kurban atau hewan akikah ya. Nah, jadi harus memenuhi syarat ya. Langsung yang selanjutnya, sunnah yang harus dilakukan saat menyembelih hewan kurban. Yang pertama, menghadap ke kiblat, tentunya ya, harus menghadap ke kiblat. Nah, yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah ya. Yang tadi lagi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, tentunya harus niatkan, tanamkan dalam hati kita semata-mata hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, alat harus tajam. Nah, goloknya tuh harus tajam. Sebelum melakukan penyembelihan kepada hewan kurban atau akikah, goloknya harus tajam karena untuk mempercepat penyembelihan agar tidak menyiksa kepada hewan yang akan kita sembelih. Nah, so yang selanjutnya, membiarkan hewan sampai mati setelah disembelih. Karena kenapa? Karena kalau hewan belum benar-benar mati, sudah kita potong-potong kakinya atau kulitnya, karena itu menyiksa, karena nyawanya masih ada dalam tubuhnya gitu, karena akan merasakan sakit. Nah, langsung yang selanjutnya, alat yang digunakan tadi ya harus tajam, terus terbuat dari besi, baja, bambu, batu dan lainnya, selain kuku dan tulang. Tidak boleh menggunakan kuku atau tulang. Lalu adab-adaban saat menyembelihan hewan itu, yang pertama, berlaku ihsan, membalikkan hewan di sebelah kiri pisau saat pisau dipegang tangan kanan dan memegang kepala ketika akan menyembelih. Jadi saat akan menyembelih, kepala hewan pun harus dipegang ya. Langsung meletakkan kaki di sebelah leher hewan, menghadap kiblat, membaca bismillah, membaca takbir, dan terakhir membaca sholawat. Nah, itu untuk adab-adaban saat menyembelih hewan. Ya, langsung ya, jadi masuk untuk ini tentuan kurban untuk satu orang yang akan melaksanakan kurban. Satu orang itu harus melaksanakan menyembelih atau mengkurbankan satu ekor domba untuk satu orang. Nah, jika ingin menggunakan sapi, itu bisa untuk 7 orang ya, untuk kurban. Nah, untuk akikah pun untuk satu orang laki-laki, anak satu orang laki-laki yang baru lahir itu 2 ekor domba, dan untuk perempuan bisa mengakikahkan 1 ekor domba. Nah, itu ketentuan yang harus dilakukan. Saya ulangi lagi, untuk kurban satu orang harus mengeluarkan atau membeli 1 ekor domba untuk dikurbankan untuk 1 orang. Untuk 7 orang bisa menggunakan sapi. Dan untuk akikah, untuk anak laki-laki 2 ekor domba, untuk anak perempuan 1 ekor domba ya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, untuk waktu kan tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Untuk waktu pelaksanaan kurban akikah itu perbedaannya, kalau kurban dilaksanakannya 1 tahun sekali setiap tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Untuk akikah dilaksanakannya setelah anak lahir. Ini dianjurkan ya, setelah 7 hari setelah anak lahir, 14 atau 21 hari, atau boleh di lain waktu jika memang kondisi
kondisi perlu tidak orang tua tidak mempunyai harta atau tidak sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ya pada hikmah dari hikmah kurban. Yang pertama, mendidik jiwa ke arah takwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikis sifat tamak atau rakus ya dalam diri kita dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mau berbagi harta kepada sesamanya yang kurang mampu. Yang ketiga, menjalin hubungan kasih sayang sama umat muslim tentunya ya. Karena dalam pelaksanaan kurban kita kan selalu bergotong royong dalam penyembelihan, pembagian. Kita bermuajahah dengan teman, bisa bersilaturahmi ya, karena dengan wasilah yang berkurban. Yang keempat, membangun persahabatan dan mewujudkan kesehatan kawanan bersosial. Lalu yang kelima, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Nah, kita bisa membantu tetangga kita, saudara kita yang tidak bisa gitu, kayak makan kerupuk tiap harinya. Nah, dengan kita berkurban, kita dapat meningkatkan gizi saudara-saudara kita. Lalu yang kedua, hikmah akikah. Hikmah akikah terjalin hubungan batin antara kedua orang tua dan anaknya. Yang kedua, anak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, terjalin hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin. Dan yang keempat, saling mendoakan antar sesama. Nah, untuk pembagian daging dan daging kurban itu dianjurkan membagikannya dalam keadaan mentah, dan untuk akikah membagikannya dalam keadaan sudah matang, sudah digoreng, disate ya, dan sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup ya, kalian kerjakan nanti di rumah ya soal halaman 20 di buku paket yang tugas 1 dan tugas 2. Untuk minggu depan dikumpulkan ya, akan Bapak periksa. Dan sebelum Bapak tutup, apa ada pertanyaan lagi? Yang laki-laki atau perempuan? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak, terus belajar, terutama belajar dalam pelajaran agama ya, agar membimbing kita ke jalan yang lebih benar. Sekian dari Papa, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.